A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhamminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita diberikan nikmat ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah salah satu nikmat terbesar hadirin. Kita bisa hadir di masjid berjamaah tadi salat subuh, dilanjut kita hadir di kajian ilmu yang mendengarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan melewati saya. Ini adalah luar biasa pahalanya hadirin. Pernah saya sampaikan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang hadir di kajian ilmu, ini kan sudah populer hadisnya. Ada 4 keistimewaan orang yang hadir di setiap hadirnya di kajian ilmu. Apalagi di masjid ya. Di masjid ini memakmurkan masjid itu luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa ketika seseorang hadir di majelis ilmu, pertama Allah turunkan kepadanya adalah sakinah, ketenangan. Alaihim nazzala alaihim sakinah. Ketenangan yang disebut itu kan tenang itu pada saat ketika kita hadir di tempat-tempat di mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah menyampaikan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan kita selalu ingat kepada Allah, zikir, maka Allah akan memberikan ketenangan. Ya, semoga hadirnya kita di Masjid Ilmu ini Allah berikan sakinah pada hati kita. Setidaknya minimal kita mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepada kita semua, membuat kita menjadi tenang. Yang kedua, Allah akan turunkan rahmat kepada orang yang mengikuti majelis ilmu. Rahmat ini luar biasa ya. Ketika seseorang sudah diberikan rahmat, kasih sayang dari Allah, maka segala urusan sebetulnya akan ada solusinya. Setiap hari Jumat, kalau Ustadz Anwar jadi imam selalu membacakan surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada satu doa yang diajarkan kepada kita semua untuk membukakan rahmat. Dan rahmat itu akan memberikan dampak solusi kepada kita setiap permasalahan. Doanya sudah populer. Rabbana atina min ladunka rahmah. Min hayyi ali min hayyi wa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kalau Allah sudah turunkan rahmat kepada keluarga, pada diri kita, maka setiap apa yang kita uruskan itu ada solusinya dari Allah SWT. Nah, salah satu yang membukakan rahmat itu adalah ketika kita hadir majelis ilmu.
Kasih sayang Allah itu luar biasa ya, hadirin yang berbahagia. Berikutnya, pada saat di majelis ilmu ini, kata Rasulullah, berkumpullah para malaikat di saat ketika ada kajian ilmu. Jadi para malaikat itu hadir. Kalau Allah bukakan mata kita bisa melihat yang gaib, di sini tuh penuh berdesakan para malaikat yang mendoakan kepada kita semua. Dan yang terakhir kata Rasulullah, apabila kita hadir di majelis ilmu, Allah akan sebutkan nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, siapa mereka yang selalu mencari ilmu dalam kajian ilmu, Allah akan panggil dan menyebutkan nama-nama. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah mendapatkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir pada kajian pagi di hari Ahad. Mudah-mudahan ini adalah syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah ini kita selalu mencintai dan memuliakan. Bersolawat itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau yang namanya solawat itu sudah kita memuliakan dan mencintai beliau, dan itu perintah dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Salawat ini semoga tercurahkan kepada junjunan, kepada keluarganya, kepada para sahabat, ya. Dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu hadir, menghadirkan baginda Rasulullah itu sebagai sumber daripada segala sumber. Manhajatu fil haya. Man wahajatu fil haya itu kan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu adalah segala sumbernya adalah Rasulullah. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya konsep dasarnya bagaimana, apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah dari Allah dan Rasul. Kalau dalam urusan apapun harus ada ilmunya. Makanya Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 36, Allah memerintahkan itu, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu dasar ilmunya. Wala taqum ma laysa laka bihi ilmun. Ya kalau apapun ya, dalam bentuk dunia pun ketika kita mau bertani, kalau tidak tahu ilmu taninya, ya biasa gagal. Ketika mau beternak, mau mengurus ikan dan seterusnya, bisnis dan seterusnya, harus tahu ilmunya. Karena kalau sesuatu tanpa ilmunya nanti akan ada kehancuran atau kita karena tidak tahu ilmunya. Apalagi dalam urusan ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan, pertanyaannya pada diri kita, sudahkah tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasulnya? Kalau belum tahu, tanyakanlah kepada ahlinya. Yang kecil-kecil lah hadirin yang berbahagia, pada saat sholat ya, kenapa kita takbir lurus dengan bahu kita, kenapa takbir kita, jempol kita lurus dengan telinga. Berbagai macam ibadah yang sebetulnya banyak dalil yang menjelaskan seperti itu. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan ibadah-ibadah rutin itu, ya diusahakan kita belajar tahu ilmunya. Kalau setelah sholat kita harus zikir, apa yang perlu kita baca? Nah, apa yang kita baca itu Rasulullah sudah menentukan bacaannya dan jumlahnya. Ketika kita bicara subhanallah 33, itu sudah perintah 33. Saya mah pingin 23. Nah sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu subhanallahnya 33, subhanallah. Nah gitu, artinya bahwa baginda Rasulullah itu jadikan manhajatu, pedoman atau sumber segala sumber kepada Rasulullah. Karena ada satu redaksi hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amal solih, kalau amal soleh itu tanpa rujukannya kepada Rasulullah, fahuwa raddun, kata Rasulullah, maka ditolak. Ya. Jadi artinya bahwa ibadah itu jangan sembarangan, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda kita atau yang dicontohkan oleh baginda kita. Makanya hadirin yang berbahagia, memuliakan, mencintai beliau dengan cara bersolawat. Jangan lupa segala sesuatu ibadah yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu, maka menjadi acuannya adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
kita selalu istiqomah menjalankan ibadah sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, kemarin tema di dalam bulan kemarin Syawal sudah 2 kali saya mengisi kajian pagi. Judulnya adalah bagaimana kita mempertahankan hidayah Ramadan, tarbiyah di bulan Ramadan itu kepada bulan-bulan yang berikutnya, di bulan Syawal, Zulqaidah atau Hafid, Rayagum, Muharram dan seterusnya. Hari ini kita sudah masuk pada bulan Zulqaidah, bulan Hafid ya, tanggal 4 ya. Kemarin hari Jumat tanggal 2, 3, 4. Alhamdulillah kita masuk pada bulan di mana kemarin Ustaz Hendi di dalam khotibnya menjelaskan keistimewaan di bulan Zulqaidah. Karena bulan haram itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 bahwa dari 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah bulan Hijriah itu ada 4 bulan yang dimana 4 bulan itu menjadi istimewa, menjadi bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Zulqaidah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini memang peristiwa 4 bulan ini luar biasa. Di tanah Mekah atau di Timur Tengah itu memang 4 bulan ini sudah disakralkan. Sehingga Allah menetapkan bahwa di dalam bulan ini haram untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Tetapi Rasulullah menyampaikan di bulan ini Allah lipatkan pahala kita dan Allah lipatkan kemaksiatan kita, dosa kita. Makanya perbanyaklah ibadah di 4 bulan haram ini. Perbanyak saum, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak ibadah-ibadah. Karena di bulan Zulqaidah ini lipatan pahala itu dilipatkan di bulan ini. Ini kan perlu disampaikan hadirin. Kita tahunya biasanya bulan Ramadan saja. Barang siapa yang beribadah bulan Ramadan ya, melakukan salat sunnah jadi pahala wajib. Hadisnya kan begitu. Kalau wajib jadi sab'ina, jadi 770. Nah, padahal sebetulnya di bulan 4 bulan yang selain di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan mulianya karena turunnya Al-Qur'an dan perintahnya saum ya. Nah, pada saat ketika di 4 bulan haram ini Allah lipatkan pahalanya luar biasa. Makanya kalau di Zulqaidah mau saum silakan. Perbanyaklah saum, tapi saumnya boleh pakai aturan Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid pertengahan. Baca Qurannya ditingkatkan, salat-salat sunnah ditingkatkan, itu pahalanya berlipat sebetulnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa sampai melipatkan pahala di 4 bulan ini. Jadi jangan disepelekan 4 bulan ini hadirin yang berbahagia. Kita duduknya di sini di majelis ilmu pada saat di bulan Zulqaidah, Zulhijjah ya. Ini berturut-turut nih Muharram ya. Apalagi di bulan Zulhijjah. Luar biasa ya, bulannya haji. Allah lipatkan pahala kita hadir di ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan nih hadirnya kita di majelis ilmu ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang keempat, pembahasan pada kesempatan hari ini yang perlu ditingkatkan pada saat ketika di bulan Ramadan kita berlatih tarbiyah, melatih diri. Di bulan Ramadan ini luar biasa ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu persis kita lakukan gitu ya. Karena memang luar biasa. Semaraknya ibadah di bulan Ramadan ini betul-betul dalam 1 tahun itu orang sudah diprogramkan. Makanya kehebatan seseorang pada saat ketika mau masuk Ramadan sudah siap segalanya. Karena akan bagaimana bulan Ramadan itu menjadi semarak ibadah kita. Salah satu tarbiyahnya di bulan Ramadan itu adalah menghadirkan ibadah jiwa berbagi, jiwa sosial, jiwa penyayang kepada makhluk, kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk Allah lainnya. Ini luar biasa sebetulnya hadirin. Makanya Rasulullah pada saat ketika menjelaskan khutbahnya, di dalam khutbahnya ketika mau masuk Ramadan, di bulan Sya'ban, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ada satu kalimat bahwa
ketika qad adzalukum syahrul adzim, akan datang bulan. Nah, di bawahnya itu bahwa wa huwa syahrul muwasi. Rasul mengatakan bahwa kalian akan masuk di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan berbagi, peduli. Makanya nanti bulan depan tahun depan di Ramadan, siapkan uang yang banyak, ya. Nabung dari sekarang. Setiap bulan nabung 1 juta. Pas masuk Ramadan punya uang 12 juta. Siapkan uang itu untuk bagaimana kita berbagi di bulan Ramadan. Sudah ditargetkan uang itu untuk berbagi kepada sesama. Supaya kita berbagi di bulan Ramadan. Berbagi ini di kampung, di sini dan seterusnya. Dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Itu ditarget di bulan Ramadan, dilatih. Maka disiapkanlah uang dari sekarang. Bukalah tabungan. Tabungan untuk bagaimana kita menghadirkan semarak ibadah di bulan Ramadan. Jadi jangan dadakan, ya. Kamu dadakan wae mah paslah nanti kumaha nanti dan seterusnya. Maka targetkan di bulan Ramadan, siapkan berbaginya dalam bentuk tabungan uang supaya kita melatih di bulan Ramadan bagaimana jiwa kita menjadi orang yang punya empati, rasa peduli, ya, kepada sesama. Gitu ya, hadirin yang berbahagia. Mari kita coba akan gali bagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketika Allah menghadirkan keistimewaan seseorang ketika punya jiwa berbagi. Ya. Yang pertama kita coba lihat dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Ini surat populer, ya. Banyak imam yang sudah hafal Al-Quran ini dan selalu dibacakan ketika sholat berjamaah menjadi imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat ini luar biasa, hadirin. Ketika Allah memberikan indikator siapa mereka yang menjadi hamba-hamba penyayang, ibadur rahman, hamba penyayang yang memiliki hatinya punya rasa kasih sayang. Makanya ini yang disebut kasih sayang di dalam seorang muslim itu menjadi indikator yang harus hadir. Kalau seorang mukmin, seorang muslim yang baik di mata Allah, kalau udah putus urat rahmannya, udah putus sifat kasih sayangnya, itu sudah bukan lagi seorang mukmin sebetulnya. Karena seorang mukmin itu pasti punya empati. Pasti rasa yang disebut kasih sayang itu pasti hadir. Apalagi kalau kita bicara bagaimana ketika ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikatornya itu salat, ruku dan sujudnya kita 5 waktu itu memberikan dampak pada diri kita memiliki sifat rahman, sifatnya kasih sayang. Apalagi kalau kita mengacu kepada sifatnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana baginda Rasulullah sebagai ibadur rahman, kasih sayang luar biasa. Rasulullah mah hebat lah. Makanya apa kalimatnya wa innaka la'ala khuluqil azim. Jadi akhlaknya azim, ya. Rasulullah mah sayangnya itu bukan kepada sesama muslim saja. Kepada non muslim yang kepada kaum kafir yang memerangi pun dia masih tetap berkasih sayang. Ini luar biasanya baginda kita. Nah, Allah gambarkan bahwa jiwa berbagi, rasa empati, rasa sayang itu Allah sampai mengatakan kalimatnya ibadur rahman, hamba penyayang. Ada indikator yang di sini yang perlu kita hadirkan pada diri kita. Apa kata Allah? Yang pertama adalah siapa mereka ibadur rahman itu? Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Mereka yang berjalan di muka bumi ini dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ini hadirin, kalau rendah hati itu menjadi indikator dalam hidup kita sebagai seorang mukmin yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya agak mudah kan, rendah hati, tawadhu bahasa. Nah, kita coba kita lihat indikator seseorang disebut tawadhu.
Jadi bercermin aja. Kalau dua indikator itu ada pada diri kita, berarti kita sudah tawadhu, rendah hati sebetulnya. Jadi kalimat itu tidak bisa diucapkan saja, harus ada pada diri kita indikator rendah hati itu. Kita mengacu kepada hadis Arba'in, ya, hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah menjelaskan sifat sombong yang disebut al-kibru. Al-kibru itu al-kabair, sombong, ya. Ketika Rasulullah mengatakan al-kibru, sombong itu yang pertama adalah ketika batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau orang sombong itu indikator pertama pasti menolak kebenaran. Setiap apa yang kita lakukan menolak kebenaran, maka itu termasuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil untuk salat 5 waktu, kita menampikan tidak mengikuti panggilan itu, berarti kita sombong sebetulnya. Ketika Allah memerintahkan supaya mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah dan seterusnya diperintahkan dalam agama, lalu kita menolak tidak melakukan itu, berarti kita sudah sombong kepada Allah. Maka indikator yang pertama hadirin, sombong itu bisa melihatnya selalu menolak kebenaran enggak? Kalau selalu menolak kebenaran berarti kita termasuk orang yang sombong. Ketika Pak RT bikin aturan di lingkungan, nih lakukan nih, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh warganya, lalu warganya menolak aturan itu orang sombong, pasti ceritanya kan begitu. Ah si eta mah teu nurutkan aturan, sombong amat kan gitu ya kalimatnya. Memang di dalam Islam itu definisi daripada sombong hadirin, kita lihat kalimat daripada Rasulullah, batarul haq, setiap menolak kebenaran sombong. Ya. Itu baik aturan Allah dan Rasulnya ataupun aturan-aturan manusia yang disepakati. Ya. Kadang kan gitu ya Pak RT ya, di warga tidak nurut ya. Kan kita juga suka ngomongin akhirnya, ih si eta mah susah nurutnya ya. Gak mau nurut gitu ya, gak mau mengikuti aturan dan seterusnya. Kalau ronda didenda gak mau denda. Ini sombong sebetulnya ya. Kalimat itu. Yang kedua indikator kata Rasulullah yang disebut sombong itu al-kibru batarul haq kata Rasulullah. Yang kedua wagadun nas. Ketika kata Rasulullah orang disebut sombong itu wagadun nas, yang meremehkan. Ini orang kalau sudah meremehkan orang lain pasti sombong. Biasanya kalau kita meremehkan punya kelebihan. Kecuali kelebihannya kayak saya, punya kelebihan berat badan Pak RT. Nah, ini agak sulit untuk meremehkan orang ya Pak Yusuf ya, karena gendut mah kadang malu ya. Meremehkan segala sesuatu kepada orang biasanya punya kelebihan. Punya kelebihan harta, biasanya suka nyepelin ya ke orang ya. Oh, gaya jalannya sudah beda Pak Yusuf. Pakai mobil yang mahal dan mobil yang murah kan beda gayanya. Betul nggak? Manusia kan gitu. Punya rasa sombong, merasa dirinya paling banyak. Ketika kelebihan dia ilmu. Ini hati-hati para ulama, para asatid. Ketika diberikan ilmu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang-orang yang di sekitar kita. Itu enggak boleh. Makanya konsepnya ketika kita meremehkan kepada orang lain, biasanya orang yang sudah meremehkan itu, yang suka meremehkan itu punya kelebihan. Punya paras yang ganteng, yang gagah, menyepelekan orang yang jelek. Orang merasa setiap kelebihan dia meremehkan. Maka kata Rasulullah, orang yang meremehkan itu adalah dia adalah orang yang sombong. Nah, ketika kita bicara sifat ibadur rahman itu, kedua hal itu tidak akan pernah ada pada dirinya. Orang tawadu itu pasti nerima kebenaran. Maka kalimat yang dibangun oleh orang yang tawadu itu sami'na wa ata'na. Ya Allah, ya Rasul, kami dengar dan kami taat. Setiap kebaikan, setiap apa perintah Allah dan Rasulnya, orang tawadu itu pasti taat kepada Allah dan Rasul. Ketika Allah memerintahkan dan Rasulnya kepada seorang istri untuk patuh kepada suami, maka kalau istri yang tawadu pasti sami'na wa ata'na kepada suaminya. Jadi orang tawadu itu pasti nurut sama Allah dan Rasul. Yang kedua, orang tawadu itu tidak akan pernah meremehkan orang lain. Jadi kelihatan hadirin, bercermin. Kalau kita masih suka menyepelekan orang lain, belum tawadu, sombong. Apalagi kalau sudah meremehkannya, menyakitkan orang lain.
Banyak orang yang punya kelebihan menyakiti orang lain ya. Padahal kalau ingin berkah dalam hidup itu, kata Imam Samarkindi itu, la yu'di ahadam min khalqillah li ajlil kasbi. Janganlah kamu menyakiti makhluk yang lain karena urusan dunia. Kadang kita mah Allahu Akbar ya, di kerjaan aja ada saingan dengan teman, saling sikut kiri kanan, menyakitkan, menjatuhkan, sehingga kita zalim kepada sesama. Padahal itu bukan indikator bagi seorang mukmin sebagai hamba penyayang. Kalau hamba penyayang mau pasti senyumnya ya, perilakunya, kata-katanya pasti santun. Kelihatanlah orang muslim yang ibadur rahman ini. Coba teman-teman ya, hadirin, kalau melihat orang yang senyumnya tulus, bicaranya kata-katanya baik ya, tidak pernah meremehkan, tidak ngomongnya enak aja ya. Coba nyaman nggak? Nyaman. Tapi kalau kita lihat orang yang perangainya, kata-katanya kasar, kadang suka menyepelekan kita, kadang kalau kita ngomong nggak menghargai, kitanya juga nggak enak ya. Nah, makanya indikator Allah menyampaikan proses ketika seseorang masuk pada bulan Ramadan melahirkan sosok pribadi ibadur rahman. Ibadur rahman Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan itu, dia adalah memiliki tawadu, rendah hati. Ciri rendah hati, selalu nurut sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia tidak pernah meremehkan orang lain, justru memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Yang namanya ibadur rahman itu kalimatnya begini, memberikan pelayanan yang terbaik kepada sesama makhluk, segala sesuatunya dia berikan yang terbaik. Jadi kalau jadi atasan, nah, seperti saya pimpinan di satu instansi, saya harus bisa memberikan pelayanan kepada siapapun. Jangan membeda-bedakan karena ini caraka, karena ini OB, ini satpam, ini pegawai biasa, ini guru, kita beda-bedakan pelayanannya, itu salah. Islam mengajarkan berikanlah pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Kadang kita mah senyum ke orang kaya dengan senyum ke orang miskin udah berbeda. Karena dia kaya, kitanya jadi senyumnya beda. Penghormatan itu salah besar. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Makanya ibadur rahman Allah sampaikan, abadikan dalam surat Al-Furqan surat ke-25, bahwa Allah panggil yang disebut ibadur rahman itu hamba penyayang. Kriteria pertamanya adalah mereka memiliki sifat tawadu. Ayo hadirkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hadirkan sifat tawadu, dihadirkan di hari ketiga, supaya kita berjalan di muka bumi ini, supaya kita mendapatkan luar biasa pahalanya, luar biasa. Dalam ayat ini ada satu kalimat yang luar biasa. Ketika Allah sampaikan ibadur rahman itu dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ada kalimat yang ini luar biasa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil itu jahlun itu orang bodoh. Tapi maksud di sini orang bodoh itu banyak hal penafsiran bodoh itu. Ada bodohnya dalam masalah akidah ya. Bodohnya mungkin secara pengetahuan, tapi ada juga orang yang suka menghina kita. Apa kalimat di dalam Al-Qur'an ini? Orang-orang penyayang itu ibadur rahman, apabila dia bertemu dengan orang yang jahil menyapanya, mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik, mengandung keselamatan. Jadi kalau ketemu orang yang suka menghina kita, kadang merendahkan kita, ibadur rahman itu tetap menyapa dengan baik, senyuman. Tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini hebatnya orang-orang ibadur rahman ini. Dan ini sangat bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia. Kalau manusia kan kalau orang ngehina kita hina lagi kan gitu ya. Kemudian orang tidak senyum kita tidak senyum, orang tidak mau nanya kita tidak nanya. Sama aja hati ya. Nah, Islam mengajarkan bertemu dengan orang yang jahil pun kita tetap harus memberikan penghormatan. Jadi mengucapkan salam kalau dia tidak pernah mengucapkan salam. Kalau dia dia memutuskan silaturahim, kita memanjangkan silaturahim. Ini kehebatan Allah menyampaikan bagaimana indikator seseorang menjadi ibadur rahman. Makanya hadirin, ini berat saya mah kalau ayat ini dibacakan lalu apakah sudah hadir pada kita? Kadang kita mah bager tahu bager? Pak RT tahu bager itu baik ya ke orang yang biasa baik ke kita gitu ya. Kan begitu ya. Kalau dia suka baik ke kita, kita juga suka baik ke orang itu. Itu mah wajar ya. Yang hebat itu
apabila kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang yang orang itu melakukan kejahatan kepada kita, kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Ini Al-Quran hadirin, Allah menyampaikan kepada kita, kalau mau indikator dalam diri kita menjadi ibadur rahman, hamba penyayang yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, kriterianya satu harus tawadu, rendah hati. Rendah hati itu dua indikator, menerima kebaikan, nurut sama Allah dan Rasul. Yang kedua harus tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, walaupun orang berbuat jahat kepada kita, walaupun orang menghina kita, walaupun orang lain benci kepada kita, yang disebut ibadur rahman, dia tetap memberikan pelayanan yang terbaik, senyumnya, kata-katanya baik. Ini berat ya. Tapi semoga Allah hadirkan hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba penyayang. Amin ya rabbal alamin. Ini indikator pertama ya. Coba lihat di dalam Al-Quran itu kehebatan ketika orang memiliki sifat empati. Ya. Kita akan sampai kepada ada konsumsi ya teman-teman. Jadi kalau ada konsumsi kita stop ya. Berikutnya kita coba melihat kalimat di dalam Al-Quran. Ini saya hanya menyampaikan saja, mengumpulkan ayat-ayat ini, dan ini bahan materi ceramah ini sudah dalam satu ini ya, kemasan materi yang insya Allah tidak ada perdebatan. Kalimat yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam masalah jiwa berbagi itu di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua. Ini nih, surat kedua 245 ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan ayat ini menjadi dasar yang disebut Qardul Hasan, pinjaman kebaikan. Ini kemarin program DKM dalam rapatnya yang dihadiri oleh para ketua RT, Pak RT Sarudin juga hadir. Ada pembentukan di dalam DKM itu, ada bagian yang disebut Qardul Hasan, pinjaman kebaikan. Jadi solusi masyarakat untuk masjid itu, masjid menyiapkan dana pinjaman, di mana dana pinjaman itu dipinjamkan kepada warga yang membutuhkan dan dikembalikan sejumlah yang dia pinjam, yang disebut Qardul Hasan, pinjaman kebaikan. Ini belum terjadi. Karena apa? Karena ketika kita mau bentuk itu, perlu ada warga yang menyampaikan duitnya, uangnya untuk disimpan di DKM, di mana uang itu untuk dipinjam-pinjamin. Nah ini susah. Susah. Sudah beberapa kali kita ngomong, tapi belum ada yang menyampaikan. Tapi kemarin ada satu warga yang siap untuk menyampaikan, tapi belum. Ini memang sulit. Ayatnya di ayat Al-Baqarah surat kedua ayat 245. Allah luar biasa menyampaikan kepada kita semua. Kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man alladzi yuqridullaha qardan hasana, kalimatnya. Fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Coba. Ini kalimat ini Allah sudah sampaikan kepada kita, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah yang disebut pinjaman kebaikan, maka Allah akan lipatkan, fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan lipatkan begitu banyak. Makanya kalau ada orang yang meminjamkan uang kepada sesamanya dalam bentuk 1 juta contoh, Pak RT meminjamkan uang ke saya 1 juta. Pak RT pinjam uang 1 juta. Kata Pak RT, ya Ustaz nih saya kasih 1 juta. Berapa kamu bayarnya? 3 bulan kasih tempo. Saya 3 bulan kasih tempo. Kata Pak RT, oh siap Pak RT. Terimalah uang saya 1 juta. Maka pada saat itulah kata Rasulullah dalam hadisnya, bahwa Pak RT dia pada saat sudah meminjamkan uang 1 juta, maka setiap harinya punya pahala 1 juta sedekah. Jadi kalau ada seseorang yang bersedekah setiap hari mungkin 5.000, mungkin 2.000, tidak pernah dia melakukan sedekahnya 1 juta dalam setiap harinya, ternyata ada satu ibadah yang pahalanya luar biasa apa? Meminjamkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau Pak RT minjemin uang 1 juta ke saya dalam waktu 3 bulan, maka selama 3 bulan
Pak RT mendapatkan pahala sedekah setiap harinya bersedekah 1 juta. Itu hadis Rasulullah loh. Coba searching di Google ini. Bahkan dalam hadis itu dilanjutkan, apabila pada waktu tempo sudah habis lalu memberikan waktu tempo berikutnya untuk membayarnya, kata Pak RT, kata saya Pak RT, saya belum bisa bayar 3 bulan ini, kata Pak RT, tambah 3 bulan lagi. Kalau memberikan tempo, kata Rasulullah, maka pahalanya 2 kali lipat setiap harinya bersedekah. Masya Allah ya. Al-Quran mah disebutkan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah lipatkan yang banyak. Makanya ibadah meminjamkan Pak Harto paling berat ya. Benar gak Pak Harto? Kalau Pak Harto sedekah, infak kan gampang. Ngasih Pak Roy. Tapi kalau mau minjamkan, kadang susah ya. Ada saudara yang datang, baru kayak datang udah ngomong dalam hati, ini pasti mau pinjam duit nih katanya. Ini mau pinjam duit nih pasti. Gitu. Kan berat ya. Apalagi kalau sudah pinjam duitnya. Yang dipinjamkan duit Pak Yusuf suka lebih galak ya. Gitu ya. Pak Haji Kaido nih pengalaman banyak nih. Tapi ya memang begitu Pak Haji. Memang meminjamkan itu pahalanya top banget dan luar biasa. Dan kita diuji luar biasa. Makanya paling hebat itu kalau seseorang itu selalu meminjam-minjamkan. Aneh di ayeuna zaman ayeuna mah. Kuku hutang teh jadi menghalangi rizki kita. Hutang teh bisa menjadi pencuri. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak mau menyolatkan seseorang karena banyak hutang. Tapi pada saat itu dalam ceritanya Rasulullah, para sahabat membayarnya sehingga menyolatkan. Ini artinya bahwa hutang ini luar biasa. Ketika Allah menyampaikan, ketika seseorang mati syahid itu adalah tadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surganya tanpa hisaban kalau orang syahid. Tapi kalau udah punya hutang tuh ditunda dulu. Ya. Jadi kalau orang yang mati syahid itu banyak ya, selain perang ya. Ketika seorang perempuan meninggal pada saat melahirkan itu mati syahid. Tapi kalau hidupnya punya hutang, ke Bang Emok lah, Bang utang-utang pokoknya mah gitu. Nah, Allah tahan dulu. Karena nanti hutangnya dibayar amal soleh kita. Ini makanya kalau yang punya hutang ini segera bayar. Apalagi kalau niat tidak bayar. Sudah seperti pencuri kata Rasulullah SAW. Ayo, bagi yang agnia, para agnia yang punya hutang, yang punya uang, siapkanlah dana qardul hasan, pinjaman kembali. Saya masih ingat dulu belajar dari guru saya, ada Ustaz Yandi, kalimatnya begini. Siapkan, kalau kamu sudah mempunyai uang, siapkan uang qardul hasan yang untuk dipinjam-pinjamkan kepada orang lain, dan uang itu sudah bukan milik kamu. Wah, Masya Allah, itu kalimat guru saya. Ini Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf menyiapkan uang 10 juta, lalu Pak Yusuf ngomong gini, 10 juta uang yang saya siapkan ke istri. Ini uang 10 juta bukan uang saya lagi, tapi uang 10 juta ini saya akan pinjam-pinjamkan kepada orang yang butuh. Dan uang itu bukan milik saya lagi, tapi milik orang yang dipinjamkan. Ini kan luar biasa. Nah, makanya akan menampunglah DKM sebetulnya itu. Cuma setelah program itu berjalan, tidak ada warga yang mau menyimpankan. Bukan tidak ada, salah. Belum ada warga yang mau menyimpankan dana qardul hasan. Kalau seseorang 5 juta, ada 10 warga yang mau menyimpan uang 5 juta di qardul hasan kita, Masjid Baitur Rahim. Maka total ada 50 juta. Maka dimanage untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Atur pinjamannya, atur cicilannya, atur penagihannya. Sehingga dia terus bergolang. Tahun berikutnya ada lagi warga yang nambah. Sehingga menjadi qardul hasannya menjadi 100 juta, 150 juta. Sehingga DKM ini menjadi solusi kepada masyarakat. Tapi yang minjam harus disiplin. Harus ditagih. Ditagih setiap bulannya. Jangan gak disiplin. Ini yang biasa kalau orang yang punya hutang gak disiplin itu terhenti tuh rizkinya dari Allah SWT. Makanya niatnya harus kuat. Nah, gitu ya. Makanya ini susah. Surat Al-Baqarah, surat kedua 245 menjelaskan itu. Insya Allah kalau kita menyiapkan untuk pinjaman kepada Allah, Allah akan lipatkan dan Allah akan lipatkan banyak sekali. Bahkan Allah mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang melapangkan rizki seseorang dan Allah lah yang menyempitkan rizki seseorang. Maka hati-hati ya. Itu ya dari situ. Oke, berikutnya kita sampaikan surat
Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Ini hadirin, Al-Quran itu ada 3 kriteria satu orang melakukan pahala. Kan pahalanya gini, dalam Al-Quran itu 3 dalilnya. Pertama, 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau ada seseorang melakukan kebaikan, maka Allah balas 10 kebaikan. Idza ja'al hasanah, ketika seseorang melakukan 1 kebaikan, maka Allah berikan 10 kebaikan. Itu ketika baca Al-Quran, bis alif lam mim, kata Rasulullah, bukan alif lam mim itu 10 kebaikan, per huruf 10 kebaikan. Alif 10, lam 10, mim 10, mim 10. Berarti udah 40 kebaikan alif lam mim saja. Maka apabila para tahfiz, para muhafiz, para santri baca Quran menghafal, begitu hebat pahala Allah akan sampaikan. Itu surat apa ya? Saya lupa. Oh, ketika seseorang melakukan 1 kebaikan, maka Allah pahalakan 10. Yang kedua dalam Islam itu, ketika bicara pahalanya sudah urusannya duit, berbagi, berinfak, bersedekah, pahalanya sudah 1/10 bukan, tapi pahalanya 1 kebaikan, pahalanya 700 kebaikan bahkan Allah lipatkan. Nah, ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Jadi kalau sudah urusan duit mah, ternyata Allah tuh berikan pahalanya banyak paroy. Atau daerah paroy mau ngasih sedekah, kan paroy juga usaha dulu ya, cari duit dulu, punya duit, ada proses itu. Beda yang kita bicara ini, Rizki ya, sholat saja kan gampang. Tapi kalau sudah bicara duit, Allah lipatkan pahalanya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kalimatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Permisalan orang ketika berinfak, menafkahkan rezekinya sebagian untuk di jalan Allah, kalimatnya kamatsali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Oh, Masya Allah. Perumpamaannya ketika menafkahkan di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Di tiap-tiap 7 butir itu ada 100. Allah lipatkan butiran itu. Jadi 700. Jadi lamun orang bersedekah, pahalanya itu waduh Masya Allah ya. Makanya kalau tidak masuk surga tuh kebangetan ya Ustaz ya. Udah pahalanya 1/10. Dalam Al-Quran itu 1 kebaikan 10, 1 kejahatan 1. Tapi 1 kebaikan pahala bersedekah berbagi 700. Masa nggak masuk Islam? Nggak masuk surga ya? Timbangannya masa tidak ke arah kanan? Mudah-mudahan ya. Jadi hadirin berbahagia, ternyata menjadi ibadur rahman, menjadi seorang yang memiliki jiwa sosial, selalu berbagi dalam hartanya, dalam segalanya, itu Allah lipatkan pahalanya 1/700. Jadi kalau orang bersedekah, orang baca Quran, itu pahalanya jauh lebih besar daripada kata Allah bersedekah. Walaupun baca Quran pun 1 huruf 10 kebaikan. Kalau ngajinya kita 1 lembar setiap pada sholat ya, Ki, santri suka mimpin. Nah, ini kalau punya waktu hadir, para hadirin, saya itu suka menyempatkan kalau ada yang baca Quran santri, kalau saya karena saya tahu pahala daripada baca Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Nah, Al-Baqarah surat kedua ayat 261, Allah gambarkan kepada kita semua, ternyata pahala berbagi itu sangat berlipat-lipat. Ayo, yang punya duit banyak, sisihkan buat pinjaman kepada Allah, sisihkan buat bersedekah, sisihkan buat melakukan zakat fitrah, zakat mal, berinfak, banyak hadiah, wakaf, ya. Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam Islam. Begitu hadirin yang berbahagia. Itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang ya Pak Sofyan? Itu? Baik. Dipercepat ini supaya habis dulu, supaya nanti pekan depan ada materi baru. Yang bisa membatalkan kita dalam berinfak, bersedekah. Jadi hati-hati nih. Pak RT, bersedekah pahalanya banyak. Bersedekah sifat seorang yang luar biasa. Tapi di dalam Al-Quran pun Allah gambarkan banyak yang bersedekah, berinfak, berwakaf, melakukan kebaikan untuk berbagi,
tapi dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang tipis-tipis lah. Ya. Jadi yang bisa membatalkan kita dalam berzakat, berinfak, berbagi. Ini hati-hati hadirin. Besok tuh mau kurban. Lamun kurban oleh DKM gak diumumin. Ya. Kan kalau bisa mah Pak Iman tetap kita umumkan, tapi kalau nggak diumumkan nanti yang punya kurban saya kecewa, ya itu kan membatalkan. Ini satu, Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita akan menjadi batal sedekah kita, akan batal ibadah kita dalam berbagi kalau yang pertama adalah menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Ini hati-hati. Jadi menyebut-nyebut itu dalam kalimat fikih itu sum'ah. Ini orang kalau belum puas dengan kebaikan kita, suka disebut-sebutin ya Pak Harto. Padahal mah kebaikannya udah 6 bulan kemudian, 6 bulan dalam belakang. Masih aja ngomong, ini kalau bukan saya ini, saya kemarin ini, itu saya ngasih itu dia. Nah gitu ya, menyebut-nyebutkan. Apalagi mempermalukan orang yang dikasihnya. Kamu udah saya kasih, kamu udah saya bantu. Wah kan gitu kalimatnya ya. Udah mah kamu tuh saya bantu. Kamu disakiti, disebut-sebutkan kebaikannya. Maka apa yang terjadi? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, la yutbi'una ma'anfakuman wala adha. Batal itu pahalanya. Udah mah Allah sampaikan pahalanya 1 bulan. Tapi pada saat setelah 1 bulan ini lidahnya kita tidak kuat untuk tidak menyebut-nyebutkan. Ini saya juga sering lagi belajar. Saya itu yang bantu dia itu saya itu. Dia bisa begitu saya loh. Nah gitu kan, apalagi di muka dia ngomongnya. Kan malu meren orang teh, makanya Allah mengatakan, janganlah kamu melakukan harta di jalan Allah itu, kamu mengiringi dengan menafkahkannya, menyebutkan pemberiannya dan dengan menyakiti perasaan. Hati-hati. Ini orang kaya ini gayanya suka lebay pada saat ketika dia pingin kelihatan orang kayanya Pak RT ya. Ada pos udah terbangun ya Pak RT, sebulan kemudian ngomong ini saya pos, ini saya itu dari saya itunya, disebut-sebutkan aja kebaikannya. Makanya kalau melakukan kebaikan itu resepnya 2L, nih nasihat buat saya. 2L apa? Lakukan, lupakan. Ini yang sulit nih Pak RT. Kadang hayang we ngomong teh, hayang we ngomong teh pengen. Oh ini loh masjid ini saya loh, saya tuh yang kemarin. Kadang ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 262, menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan yang dikasih, maka batallah pahalanya. Disebutkan mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka itu dia dibatalkan. La tubtilu shadaqah. Jadi terbatal. Yang kedua, nih maaf ya, ini karena harus dituntas sebentar aja. Yang kedua yang bisa membatalkan ibadah kita wabil khusus kepada sampai Allah gariskan masalah harta berbagi, yang kedua adalah riya. Riya itu kalau tadi sum'ah diceritakan, kalau riya ingin dilihat. Ya. Jadi kalau Pak Harto kalau melakukan kebaikan kalau belum dilihat orang, nggak mau dulu ini, harus tahu dulu. Makanya perlu nanti di masjid ya saya kasihnya. Saya langsung ngasih. Ada kan suka ada santunan anak yatim, dia mau ngasih berapa gitu. Biar saya nanti yang ngasihnya. Lalu ada muncul rasa riya, pingin dilihat oleh orang lain kebaikan itu. Maka dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 26 Allah menyatakan bahwa dia batal sedekahnya. Hati-hati. Makanya nu bagus itu berbagi itu tangan kiri tidak tahu. Ayo kita mah memang kumaha teh Pak Yusuf, da saya gesok kadang punya itu rasa pingin dipuji sama orang teh. Pingin ya Allah saya Yusuf, astagfirullah. Makanya kalau mau jadi imam aja saya doanya apa kepada Allah? Ya Allah jauhkan saya dari riya ketika menjadi imam. Kan kalau mau jadi imam besok milih iya Pak Yusuf, milih ayat-ayat yang hafal. Kayak tadi saya mau surat Al-Munafikun supaya kelihatan keren bahwa saya tuh baca surat Al-Munafikun. Orang lain belum tentu hafal. Tak ibadah satu sia-sia. Karena pingin dipuji sama orang. Nah ini hati-hati, makanya jadi imamnya memang enak Pak Yusuf ya. Punya beban sebetulnya membawa jamaah. Al-Baqarah surat kedua 216 Allah menyampaikan akan batal sedekah kita kalau kita pingin
Puji. Makanya orang yang pingin dipuji itu niatnya pasti kecewa terus. Apalagi kalau kayak saya sekarang ini sebetulnya Pak RT, saya siaran langsung. Ini supaya dakwah saja niatnya, dakwah nanti di Facebook, di YouTube, saya di TikTok, saya di Instagram. Sekarang saya share setiap hari kalau saya ceramah. Ini adalah untuk dakwah saja. Tapi kalau saya pingin dipuji sama orang lain, hangus tuh ceramah hari ini. Dan yang terakhir, hadirin nih, saya harus ingatkan. Akan harta kita akan batal, yang diberikan itu buruk. Jadi gini Pak RT, ini Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 267. Ini hati-hati yang suka ngasih. Udah mah barangnya gus butut, gus diperlukan, dibikin di kabatur ya. Jadi memberikan sesuatu yang jelek itu nggak boleh di dalam Islam. Makanya kalau memberikan baju kita kepada orang yang itu yang layak pakai, yang layak pakai. Bukan bekas kita yang sudah belel, yang sudah sudah bulukan ya, dikasih itu. Ini Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada apa yang kamu keluarkan dari untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan, infakkan kepada mereka. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah yang Maha Kaya. Jadi kadang ini ayat ini, jangan memberi yang apa yang kita sudah tidak mau. Kecuali barang itu baru, Pak Roy. Kayak saya nih punya baju baru. Tapi baju barunya karena seret termasuk, karena saya mah gendut. Nah dikasihkan itu mah baru gitu. Tapi beda ketika udah saya pakai lecek, kuduna jadi elap, dikasihkan kepada orang lain. Hati-hati memberi itu jangan yang buruk. Kalau kita melihat barang yang kita berikan kepada orang lain, lalu kita sudah tidak mau melihat barang itu karena itu adalah buruk, berarti kita masuk kepada kategori berikan yang terbaik. Kalau dalam surat Al-Fajr itu wa'tal mala hubba, berikanlah harta yang kita cintai. Emang susah ya? Harta yang kita cintai kasih ke orang susah, berat lah. Begitu ya? Nah, surat Ali Imran surat ketiga Allah mengatakan lan tananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terakhir nih. Kamu tidak sekali-kali tidak sampai kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberikan sesuatu yang harta yang kamu cintai. Hese Pak Iman. Aya baju alus, kita cinta ke baju itu, kasihkan ke orang lain. Kata Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 92, kamu belum masuk kepada kesempurnaan kebaikan. Makanya hebat ketika orang yang ngasih apa yang kita cintai berikan kepada orang lain. Siapa mereka yang mengasih kepada hal yang kita buruk, yang kita tidak mau, barang itu lalu kita kasihkan kepada orang lain, berarti itu sudah melanggar aturan Allah dalam surat Al-Baqarah. Lihat surat kedua ayat 267. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan luar biasa. Masih banyak materi terkait masalah berbagi, lalu nanti apa yang kita dapatkan dari berbagi itu, kajiannya memang masih terus berlanjut. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita semua. Yang kita dapat hari ini adalah bagaimana harta yang kita punya ada hak orang lain. Diakhiri dengan kalimat surat Al-Ma'arij. Allah menyampaikan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini mengingatkan saya kepada kita semua. Kata Allah, dalam harta kamu ada hak orang lain. Jadi kalau kita dapat gaji, ada hak dari gaji itu buat orang lain. Kalau hari ini Pak Iman dapat bisnis proyek, dari keuntungan itu ada hak orang lain. Pokoknya harta yang kita punya ada hak orang lain, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan daripada. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa dari kesalahan saya. Tapi insya Allah saya berusaha apa yang saya sampaikan hanya menyampaikan. Jadi ini nasihat buat saya pribadi dan nasihat buat kita semua yang hadir. Karena yang dibacakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah, ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami akan taat apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.